Sistem persamaan linier dua variabel. Sistem persamaan dua variabel atau SPLDV mempunyai bentuk umum sebagai berikut. A1X ditambah B1Y sama dengan C1. A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Dengan A1, B1, C1, dan A2, B2, C2 merupakan konstanta real. Cara menyelesaikan SPLDV ada beberapa cara, antara lain menggunakan metode grafik, menggunakan metode substitusi, menggunakan metode eliminasi, menggunakan metode gabungan, eliminasi dan substitusi, menggunakan metode matriks. Pada pertemuan ini, kita akan menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. Langkah pertama, tentukan koordinat titik potong masing-masing persamaan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Gambarkan grafik dari masing-masing persamaan pada sebuah bidang kartesius. Langkah 2, jika kedua garis perpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya tepat memiliki satu anggota. Jika kedua garis sejajar, maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota. Dapat dikatakan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Jika kedua garis saling berhimpit, maka himpunan penyelesaiannya memiliki anggota yang tak hingga banyaknya. Dengan menggunakan sifat dua garis perpotongan, dua garis sejajar, dan dua garis berhimpit, maka banyaknya anggota dari himpunan penyelesaian SPLDV berikut: A1X ditambah B1Y sama dengan C1, A2X ditambah B2Y sama dengan C2, dapat ditetapkan sebagai berikut. Jika A1B1 dikurangi A2B1 tidak sama dengan 0, maka SPLDV tepat memiliki satu anggota dalam himpunan penyelesaiannya. Yang kedua, jika A1B2 dikurangi A2B1 sama dengan 0, dan A1C2 dikurangi A2C1 tidak sama dengan 0, atau C1B2 dikurangi C2B1 tidak sama dengan 0, maka SPLDV tidak memiliki anggota dalam himpunan penyelesaiannya. Ketiga, jika A1B2 dikurangi A2B1 sama dengan 0, dan A1C2 dikurangi A2C1 sama dengan 0, atau C1B2 dikurangi C2B1 sama dengan 0, maka SPLDV memiliki anggota tak hingga banyaknya. Baiklah anak-anak, agar kalian lebih paham, silahkan cermati contoh soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier X ditambah Y sama dengan 5 dan X min Y sama dengan 1 untuk X, Y anggota R dengan menggunakan metode grafik. Pertama, kita tentukan titik potong masing-masing persamaan pada sumbu X dan sumbu Y. X ditambah Y sama dengan 5. Titik potong dengan sumbu X syaratnya Y sama dengan 0. X ditambah Y sama dengan 5. Y-nya kita ganti 0, X ditambah 0 sama dengan 5, maka X sama dengan 5. Sehingga titik potong sumbu X 5,0. Titik potong dengan sumbu Y syaratnya X sama dengan 0. X ditambah Y sama dengan 5. Karena X-nya sama dengan 0, maka kita peroleh 0 ditambah Y sama dengan 5. Y-nya sama dengan 5. Sehingga titik potong sumbu Y 0,5. Pada persamaan X min Y sama dengan 1, kita peroleh yang pertama titik potong sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. X min Y sama dengan 1, X dikurangi 0 sama dengan 1. Sehingga X sama dengan 1. Sehingga titik potong sumbu X di titik 1,0. Titik potong sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. X min Y sama dengan 1. 0 dikurangi Y sama dengan 1. Kita peroleh Y sama dengan min 1. Sehingga titik potong sumbu Y 0,-1. Kedua, kita gambarkan grafik dari masing-masing persamaan pada sebuah bidang kartesius seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Silahkan kalian perhatikan untuk menggambar grafiknya. Kita gambarkan dulu grafik X ditambah Y sama dengan 5 sesuai titik yang kita peroleh tadi. Begitu juga untuk garis X min Y sama dengan 1. Dari grafik di atas, titik potong kedua grafik tersebut adalah di titik 3,2. Dengan demikian,
Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X ditambah Y sama dengan 5 dan X min Y sama dengan 1 adalah 3,2. Yang selanjutnya adalah metode substitusi. Metode substitusi ini adalah metode atau cara menyelesaikan SPLDP dengan mengganti salah satu peubah atau variabel. Langkah-langkahnya, yang pertama, ubah salah satu dari persamaan menjadi bentuk X sama dengan CY ditambah D atau Y sama dengan AX ditambah B. Triknya di sini adalah kalian harus mencari dari dua persamaan, carilah salah satu persamaan yang termudah. Setelah mendapatkan persamaannya, substitusikan nilai X atau Y, selesaikan persamaan sehingga mendapatkan nilai X ataupun Y. Dapatkan nilai variabel yang belum diketahui dengan hasil langkah sebelumnya. Perhatikan contoh berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini. X ditambah 3Y sama dengan 15 dan 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Dari persamaan di atas diketahui persamaan pertama X ditambah 3Y sama dengan 15, persamaan keduanya 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Langkah pertama, ubah salah satu persamaan, cari yang termudah adalah persamaan yang pertama. Dari X ditambah 3Y sama dengan 15, kita peroleh X-nya sama dengan min 3Y ditambah 15. Langkah kedua, substitusikan nilai X sama dengan min 3Y ditambah 15 ke dalam persamaan kedua untuk mencari nilai Y. Sehingga 3X ditambah 6Y sama dengan 30, kita gantikan X dengan nilai min 3Y ditambah 15, sehingga kita peroleh Y-nya sama dengan 5. Langkah ketiga, selanjutnya untuk mencari nilai X, maka gunakan salah satu persamaan, boleh persamaan pertama ataupun kedua. Dari persamaan pertama, diperoleh X ditambah 3Y sama dengan 15, X ditambah 3 kali 5 sama dengan 15, sehingga X tambah 15 sama dengan 15, dan X-nya sama dengan 0. Dari persamaan kedua, kita peroleh X sama dengan 0. Sama seperti pada langkah persamaan pertama. Sehingga kita peroleh HP-nya adalah 0,5. Metode berikutnya adalah metode eliminasi atau menghilangkan. Langkah-langkahnya bisa kalian baca di sini. Metode eliminasi itu sama dengan menghilangkan di sini, boleh menghilangkan variabel X-nya maupun variabel Y-nya. Cara untuk menghilangkan salah satu peubahnya yaitu dengan cara memperhatikan tandanya. Apabila tandanya sama, plus dengan plus atau min dengan min, maka untuk mengeliminasi dengan cara mengurangkan. Dan sebaliknya apabila tandanya berbeda, maka gunakanlah sistem penjumlahan. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X ditambah 3Y sama dengan 15 dan 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Penyelesaian, diketahui persamaan 1 X ditambah 3Y sama dengan 15, persamaan 2 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Langkah pertama menentukan variabel mana yang akan dieliminasi terlebih dahulu. Kali ini kita akan menghilangkan X terlebih dahulu, supaya kita temukan nilai Y. Caranya, untuk persamaan 2 kita bagi 3 dulu, kita sederhanakan, sehingga kita peroleh persamaan satunya X ditambah 2Y sama dengan 30, kita balik di sini. Kemudian X ditambah 3Y sama dengan 15 sebagai persamaan yang kedua. Maka kedua dari persamaan 1 dan 2 kita eliminasi, sehingga kita peroleh karena variabel X-nya memiliki koefisien yang sama, langsung kita eliminasi. 3Y dikurangi 2Y adalah Y, 15 kurangi 10 adalah 5. Langkah ketiga selanjutnya untuk mengetahui nilai X, maka kita eliminasi. X ditambah 3Y sama dengan 15, 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Karena kita mau mengeliminasi X, kita samakan dulu koefisiennya untuk persamaan pertama kali 2, kemudian persamaan kedua kali 1. 2X tambah 6Y sama dengan 30, 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Untuk variabel Y, koefisiennya sudah sama, kita eliminasi, kita peroleh X-nya sama dengan 0. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 0,5. Untuk metode gabungan, ini campuran dari substitusi dan eliminasi. Lebih jelasnya, langsung kita ke contoh. Diketahui persamaan X ditambah 3Y sama dengan 15 dan 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Kita selesaikan menggunakan gabungan. Langkah pertama menggunakan metode eliminasi. Kita akan mengeliminasi X-nya untuk persamaan pertama dikali 3,
persamaan kedua dikali 1. Kita peroleh 3x ditambah 9x sama dengan 45. Persamaan 2, 3x tambah 6y sama dengan 30. Kita eliminasi x-nya, sehingga kita peroleh 3y sama dengan 15, sehingga y-nya sama dengan 5. Dari y sama dengan 5, kita substitusikan ke persamaan x ditambah 3y sama dengan 15. X ditambah 3 kali 5 sama dengan 15, sehingga kita peroleh x-nya sama dengan 0. Jadi, himpunan penyelesaian dari soal tersebut adalah 0,5. Untuk mengetahui pemahaman kalian, coba perhatikan ilustrasi berikut. Kita selesaikan dengan metode gabungan. Pada hari Minggu, Andi dan Budi berbelanja ke toko buku. Andi membeli 4 buku tulis dan 1 buah pensil. Untuk itu, Andi harus membayar sejumlah Rp5.600. Di toko yang sama, Budi membeli 5 buku tulis dan 3 pensil. Jumlah uang yang harus dibayar Budi adalah Rp8.400. Berapakah harga masing-masing untuk sebuah buku tulis dan sebuah pensil? Perhatikan penjelasan berikut. Kita misalkan dulu X-nya sama dengan pulpen dan Y-nya sama dengan buku. Maka diperoleh X ditambah Y sama dengan 2000 dan 5X ditambah 2Y sama dengan 7000. Sehingga kita eliminasi persamaan pertama kali 2, persamaan 2 kali 1. 2X tambah 2Y sama dengan 4000. 5X tambah 2Y sama dengan 7000. Kita kurangkan, 2x dikurangi 5x adalah min 3x, 4000 kurangi 7000 adalah min 3000, sehingga x-nya adalah min 3000 bagi min 3, 1000. Jadi harga satu pulpen adalah Rp1.000. Dari x sama dengan 1000, kita substitusi ke persamaan 1 yang mudah. X ditambah Y sama dengan 2000, kita gantikan X-nya dengan 1000, 1000 tambah Y sama dengan 2000, sehingga Y-nya adalah 2000 kurangi 1000, Y sama dengan 1000. Jadi harga satu buku adalah Rp1.000. Nah, sekarang kita sampai ke ilustrasi berikutnya. Perhatikan ilustrasi pada gambar berikut. Mira dan ibunya pergi ke sebuah toko buah. Mira membeli 5 kg apel dan 2 kg jeruk, sedangkan ibunya membeli 3 kg apel dan 4 kg jeruk. Jika Mira harus membayar Rp82.000 dan ibunya Rp66.000, maka tentukan harga 1 kg apel dan harga 1 kg jeruk. Coba, adakah di antara kalian yang dapat menentukan harga 1 kg apel dan 1 kg jeruk dengan menggunakan metode matriks? Sebelum kita menyelesaikan permasalahan tersebut, kita cermati dulu materi berikut. Misal diketahui suatu sistem persamaan linear dua variabel, AX ditambah BY sama dengan P, CX ditambah DY sama dengan I, kita ubah ke dalam bentuk matrik. Kita peroleh matrik A, B, C, D dikalikan XY sama dengan PQ. Dari sini kita peroleh A-nya adalah A, B, C, D, nilai X-nya adalah XY, dan B-nya PQ. Determinan atau disingkat D, A, B, C, D, itu rumusnya adalah determinan A kali D dikurangi BC. DX, P, B, Q, D sama dengan PD kali PQ. Perkalian silang dikurangi. Ganti kolom ke 1 dengan elemen-elemen matriks B. DY, A, P, C, Q. A, Q, min, CP. Ganti kolom kedua dengan elemen matriks B. Nilai X dan Y dapat ditentukan dengan rumus berikut. X sama dengan DX per D dan Y sama dengan DY per D. Jadi kita peroleh tadi dari ilustrasi di atas, penyelesaiannya adalah kita misalkan dulu apel sama dengan X, jeruk sama dengan Y, sehingga 5X tambah 2Y sama dengan 82.000, 3X ditambah 4Y sama dengan 66.000. Dengan metode determinan matriks kita peroleh 5, 2, 3, 4 dikalikan XY sama dengan 82.000 dikali 66.000. Determinannya AD min BC, 5 kali 4 dikurangi 2 kali 3, 20 kurangi 6, sama dengan 14. Kita cari DX-nya, ya, kita sudah ubah seperti ini, sehingga 82.000 kali 4 dikurangi 2 kali 66.000, kita peroleh 328.000 dikurangi 132.000. Jadi 196.000. DY sama dengan 5 kali 66.000 dikurangi 82.000 kali 3, kita peroleh 84.000.
Sehingga DX per D sama dengan 14.000, DY per D sama dengan 6.000. Sehingga diperoleh X sama dengan 14.000 dan Y-nya 6.000. Jadi harga 1 kg apel adalah Rp14.000 dan 1 kg jeruk adalah Rp6.000. Nah, mudah bukan? Ya, demikian untuk metode penyelesaian dari SPLTV. Silakan kalian bisa menentukan manakah cara termudah yang sudah kita bahas.